kalau berehat saya. Yang pertama, saling menghormati sikap konstitusional dan pilihan politik masing-masing partai. Perbedaan sikap politik kedua partai tersebut tidak menjadi penghalang bagi Nasdem dan PKS untuk berjuang bersama-sama menjaga demokrasi agar tetap sehat dengan memperkuat fungsi checks and balances di DPR RI. Kesepakatan yang kedua, senantiasa menjaga kedaulatan NKRI dengan menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta tidak memberikan tempat kepada tindakan separatisme, terorisme, radikalisme, intoleransi, dan lainnya yang bertentangan dengan 4 konsensus dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, saya pikir kita semua sepakat. Demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang tetap membutuhkan check and balance. Itu pasti satu. Kedua, pemerintahan yang sehat adalah pemerintahan yang juga bisa menerima pikiran-pikiran yang mengkritisi. Apabila pikiran-pikiran yang mengkritisi sudah tidak ada lagi, itu artinya kita khawatir jalannya pemerintahan itu tidak akan sehat. Pikiran-pikiran yang mengkritisi ini dilandasi oleh niat baik. Pikiran-pikiran yang mengkritisi secara konstruktif, bukan untuk saling merusak, menjatuhkan, tapi datang dengan semangat membangun. Ya baik, lanjut di Metro TV Newsroom. Pemirsa, itu dia informasi yang kita terima kemarin sore hari Selasa yang tentu direspon beragam oleh publik, kemudian juga kelompok-kelompok kekuatan politik baik di dalam maupun juga di luar pemerintahan. Kania, Bang Don, juga Rara juga kita tahu kemarin ini memang menyita perhatian begitu besar karena ada 2 kelompok politik yang selama ini bertolak belakang tetapi ternyata bisa bertemu, bersilaturahmi kebangsaan, bahkan menghasilkan 3 poin kesepakatan yang ini kalau menurut saya ini di luar dugaan selama ini. Namanya saja keren, silaturahmi kebangsaan. Kalau namanya sekeren itu, orang bisa lihat, ya tentu bisa menimbulkan begitu banyak spekulasi politik. Ya. Tetapi kalau kita lihat substansinya, tadi Bang Surya mengatakan ini membuat demokrasi kita lebih sehat. Betul. Ya. Satu. Kedua, kalau kita lihat substansinya, coba bayangkan saling menghormati sikap konstitusional dan pilihan politik masing-masing. Inilah demokrasi yang egaliter. You ada di seberang sana, saya di sini, kita menerima perbedaan. Kedua, tidak memberikan tempat pada tindakan separatis, terorisme, radikalisme, intoleransi. Bukankah ini yang menjadi konsen utama kita selama ini? Kalau lihat substansinya ya, kemudian generasi penerus menjaga bangsa ini dengan saling menjaga, menghormati, saling memahami dan bekerja sama. Kalau bahasa edukasinya saling asah, saling asuh. Saling asuh. Can you imagine bahwa dalam posisi seperti itu spekulasi politik bisa saja berkembang, tetapi ini sesuatu yang menurut saya langkah yang dibutuhkan saat ini. Dibutuhkan. Kenapa? Situasi bangsa kita memang sedang membutuhkan ini. Kalau lihat di satu sisi yang lain, Pak Prabowo sama Pak Jokowi saja sudah menyatu dalam kabinet. Ini membuat lebih ke bawah antara parpol untuk melakukan itu. Karena kita tidak boleh memelihara konflik. Betul, dan ini bukan hanya sekedar partai politik yang eksis, tetapi juga ini secara tidak langsung akan menyentuh kelompok-kelompok atau kekuatan-kekuatan yang lain yang ada di Indonesia, terutama yang ada di belakang PKS misalnya. Karena akar kita rumput. tahu, Ini sampai ke akar rumput untuk kemudian orang bisa reconcile. Bang Don, saya melihatnya ini seperti cara jitu begitu atau cara lain pemerintah, mungkin Pak Jokowi begitu, Nasdem juga dengan kelompok partai-partai di koalisi dengan merangkul kelompok-kelompok yang ada di luar pemerintahan. Kenapa kelompok, Bang Don? Karena PKS ini bukan hanya berdiri tunggal. Ini kan cerita orang kemudian mengurangi ego. Ketika you kemarin berseberangan, orang harus bisa memelihara kewarasannya untuk kemudian setelah kita
bertentangan satu sama lain sudah berakhir. Yang dibumbui di poin-poin kedua dan ketiga tadi Bang, itu yang menjadi sebenarnya poin yang menjadi kunci. Tapi yang menarik yang didekat supaya tidak ada ruang lagi untuk paham-paham radikalisme, terorisme, separatisme, intoleransi yang selama ini ada kelompok-kelompok yang mungkin berdiri di belakang itu yang menyebabkan kemudian PKS adalah yang pertama didekati atau kemudian dicoba untuk dirangkul dalam arti untuk menjaga check and balances dalam. Penjelasan Bang Surya kan lebih dari cukup. Penjelasan Ketua Presiden PKS Sohibul Imam juga lebih dari cukup untuk kemudian orang memahami. Intinya begini, yang menarik sebetulnya ini pertama. Kejadiannya antara dua partai yang platformnya sangat berbeda. Tetapi itulah demokrasi yang sehat. Demokrasi yang sehat itu adalah sejauh apapun perbedaannya, menghargai perbedaan. Tapi kemudian kita bisa mencapai satu konsensus yang sama. Bisa bertengkar tentang platform dan lain-lain, tapi semua harus baik-baik. Akan berbeda ketika misalnya pertemuannya itu dengan PAN misalnya atau Demokrat begitu, yang diketahui memang sampai dengan sekarang sikapnya masih belum jelas begitu ya. Apakah mereka berada di luar atau sebagai oposisi atau seperti Sementara apa? PKS begitu ya. sudah jelas gitu jadi menyatakan Dan sikap. saya kira penjelasan Bang Surya itu menarik. Di dalam pemerintahan juga tetap kritis. Kita itu mengeritik sebagai teman. Dan kalau Anda mengeritik sebagai teman, itu selalu lebih konstruktif dan saya rasa ini bukan mengeritik sebagai teman itu gimana maksudnya? Kamu kritik temanmu kan untuk baik-baikan. Yang pasti dilandasi oleh niat baik. Dan saya rasa Bang Don ini beyond soal permasalahan koalisi atau oposisi Bang Don. Yang bagaimana nanti komitmen ini harus dijaga bersama. Spekulasi ada 3 itu kan poin. terbuka ya. Bagaimanapun ya kita tidak bisa menafikan spekulasi seperti itu. Yang jelas ada 3 poin tadi yang ini harusnya mengunci semua kelompok atau partai politik yang ada untuk komitmen tidak memberi ruang untuk tindakan-tindakan yang bertentangan dengan NKRI. Mestinya partai-partai lain harus melakukan hal yang sama juga untuk kepentingan bangsa ini. Yes. Oke, baik.